Kalau kita urutkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, secara tematik ditemukanlah bimbingan kehidupan kita. Dari mulai belum dilahirkan sampai kembali kepada Allah, lengkap ada di sini. Saya akan bacakan cepat. Dalam kandungan, bagaimana prosesnya supaya terjaga dengan baik, turun Quran surah ke-22 Al-Hajj ayat yang kelima. Didetilkan di Quran surah ke-23 misalnya ayat 11 sampai dengan 13-nya. Doa apa yang bisa dibacakan oleh perempuan yang sedang mengandung supaya kandungan nanti terlahir dalam keadaan baik, anaknya saleh? Muncul Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 189. Ketika sudah terlahir, apa yang pertama diberikan oleh ibu yang baru melahirkannya, dan apa yang dilakukan oleh ayah yang baru jadi ayah pada saat itu? Turun Quran surah kedua ayat 233. Diberikan ASI optimal sampai 2 tahun. Kalau sudah diberikan ASI usia 2 tahun sampai menjelang baligh, apa tuntunan yang menjadikan anak itu supaya dekat dengan Allah, taat pada orang tuanya, bisa baik dengan lingkungan? Turun Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan 19. Dia mulai belajar bagaimana tipikal belajar yang ideal supaya ilmunya juga meningkat, pintar, imannya tetap terjaga kuat. Turun Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Dia telah mulai menyebar, makin tinggi tingkat belajarnya. Bagaimana cara belajarnya supaya cepat paham, mengerti, dan bisa berbakti untuk negerinya? Turun Quran surah 9 ayat 122. Muncul kedewasaannya, kenal dengan pasangan jenisnya, mulai tertarik. Apa yang dilakukan? Turun Quran surah keempat ayat keempat. Langsung lamar, berikan bagiannya. Langsung nikah. Bagaimana cara menikahnya? Quran surah 30 ayat ke-21. Terjadi pernikahan, apa yang menjadi hak dan kewajiban suami istri supaya paham apa yang dilakukan? Turun Quran surah keempat ayat 34. Apa tugasnya suami? Dasarnya mencari nafkah. Turun Quran surah kedua ayat 168 yang standar. Kalau ingin cepat, turun Quran surah kedua ayat 172. Kadang belum berangkat, rizkinya sudah menunggu. Quran surah ke-7 ayat ke-96. Dalam pencarian nafkah itu kadang tidak sedikit singgungannya, akan muncul ujian-ujian. Pelajari kaidah dasarnya, ujian Quran surah kedua ayat 214. Rinciannya Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Solusinya ditemukan di Quran surah ketiga ayat 142. Tantangannya kadang ada yang ingin menyingkirkan, gak mau Anda yang maju, harus yang lain yang unggul. Bagaimana cara amalan kita mendekat kepada Allah supaya dilindungi? Majunya baik, diselesaikan solusi dengan baik, dilindungi oleh Allah. Turun amalan Quran surah ke-17 di ayat 79 sampai dengan 81. Kemudian istri yang di rumah, apakah mudah begitu saja menunggu? Tidak. Dia merawat anak kadang-kadang nggak mudah, kadang berkata turun tuntunan Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27. Dua-duanya kompak mendidik sampai merasakan kenikmatan, usia berkembang, usia 40 tahun maju. Kata Allah, jangan lupakan kedua orang tuamu. Berbakti dulu pada ayah ibumu. Kalau ada harta yang kau dapatkan kesuksesan di rumahmu, perhatikan bapak ibumu. Turun Quran surah ke-46 ayat yang ke-15. Kalau belum sadar, ingat ibu yang melahirkanmu, merawatmu, mendidikmu. Jangan cepat marah kepada kedua orang tuamu, baktikan sempurna, engkau sukses sekarang. Turun Quran surah ke-31 ayat yang ke-14. Kemudian dia naik lagi, harta mulai banyak. Mulai berbagi, berikan haknya. Lihat keluargamu sekitaran. Kamu punya adik, kamu punya kakak. Lihat mungkin anaknya nggak sekolah. Mungkin adik kamu itu punya anak-anaknya perlu kekurangan, perlu bantuan. Maka mulai ada skema infak dengan 5 bagian utama. Quran surah kedua ayat 215. Kalau lebih lagi ada zakat, diambil Quran surah ke-9 ayat 103, disalurkan ke 8 golongan. Quran surah ke-9 ayat yang ke-60. Anda naik lagi, semakin tinggi, semakin tinggi. Maaf, jangan dikira akan selamanya hidup di dunia. Pada akhirnya akan kembali seperti masa kecil ya. Quran surah ke-22 ayat yang ke-5. Kemudian setelah itu datang kematian, dimulai dengan maut. Quran surah ke-3 ayat 185. Yang bawa mautnya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Cara ngambilnya kalau ingin tenang, Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Ketika meninggal itu masuk ke alam kubur. Bagaimana suasana di kubur supaya kita bisa siap-siap? Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 172. Ada lagi detailnya di Quran surah kedua ayat 153 sampai dengan 154. Lalu bagaimana menunggu di situ sampai kembali kepada Allah? Maka akan terjadi kiamat. Turun satu surah ke-75 dengan namanya Al-Qiyamah. Maka di situ akan ada hisab. Saat dihisab itu ada penentuan, ada surga, ada neraka. Yang ingin ke surga dijelaskan dengan sempurna. Nih yang pengen surga Firdaus, Quran surah ke-23 di ayat 1 sampai dengan 9. Yang pengen di taman surga, Quran surah ke-51 amalannya ayat 15 sampai dengan ayat ke-23. Yang pengen surga standar, nggak apa-apa, yang penting masuk surga deh, enak juga di situ. Quran surah kedua ayat ke-25. Jangan macam-macam. Selain surga hanya ada neraka. Jangan sampai engkau nestapa. Bagaimana ancamannya supaya kita bisa hindari? Neraka yang paling ringan dicelupkan sedikit, seharinya 1000 tahun, 1 detiknya 48 hari, langsung hangus hancur semuanya. Turun Quran surah keempat ayat ke-56. Kalau dia orang-orang
orang yang terakumulasi keburukannya, ingkar kepada Allah, munafik sifatnya, maka ditempatkan yang paling dasar di neraka jahanam. Turun Quran surah keempat ayat 140. Tapi kalau masih hidup dia ingin berubah, diturunkan risalah taubat, Quran surah keempat ayat 143. Dicintai oleh Allah, Quran surah kedua ayat 222, sampai dia pulang dalam keadaan husnul khatimah. Mana yang nggak ada? Ada semua. Kita itu makhluk teratur. Tentang jin diajarkan, turun surat jin, ya kan? Tentang malaikat disampaikan, hidupnya teratur, ada semua. Nah, dulu cara orang berinteraksi dengan Al-Quran, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, tadi disampaikan hadisnya, mereka belajar Quran dengan Nabi itu dengan serius, pendekatannya yakin sebagai kurikulum hidup, bukan sekedar bacaan. Kalau cuma bacaan nanti sifatnya begini, simpan di rak-rak itu, dibaca nggak tuh? Dilihat, dilewatin, yang penting baca. Tapi kalau Anda menempatkan Quran sebagai pedoman kehidupan, itu pusat kebahagiaan kita tuh. Itu kunci kesuksesan kita tuh. Petunjuknya ada di situ. Maka demi Allah, setiap apa yang kita kerjakan, kita buru pedoman itu untuk kita lihat pedomannya bagaimana.